Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan, kembali di News from the Future dari YouTube Revival Fire City bersama saya Rara Sian Revealer Lady. Saudara, hari ini 13 Agustus bertepatan dengan fenomena alam yang luar biasa bahwa ada hujan meteor yang terbaik terjadi sepanjang tahun 2023 dan seluruh dunia merasakan itu, khususnya negara-negara di bagian timur, apalagi Indonesia. Nah saudara, seperti saya sering bahas di YouTube sebelumnya, bahwa Tuhan sanggup dan suka sekali untuk berbicara melalui tanda-tanda alam, melalui benda-benda penerang. Saudara ingat bagaimana dulu orang Majus mengetahui kelahiran Tuhan Yesus, mereka melihat tanda di langit, yaitu bintang. Dan juga bagaimana Yoel berkata bahwa akhir zaman sebelum datangnya hari Tuhan, bahwa matahari akan menjadi gelap gulita dan bulan akan menjadi darah. Artinya Tuhan pakai benda-benda langit, benda-benda penerang untuk menyatakan pesannya. Dan mari hari ini kita mendengar apa pesan profetik di balik hujan meteor yang terjadi 13 Agustus. Saudara, kalau kita tahu meteor itu berbicara bintang jatuh. Kita kenal sejak kita pelajaran dulu bahwa meteor itu bintang jatuh. Ada dua hal yang harus saudara waspadai. Yang pertama, kita tahu bahwa bintang jatuh itu tertulis di firman Tuhan bahwa bintang timur yang jatuh adalah si iblis, yaitu musuh-musuh kita jatuh seperti bintang jatuh. Tapi yang kedua, hati-hati bintang-bintangnya Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, jangan sampai engkau menjadi bintang yang jatuh. Tapi kita berdoa hari ini, kita orang yang terus naik, tidak turun menjadi kepala bukan ekor, kita terus bersinar dan menjadi garam dan terang bagi sesama kita. Nah, yang menariknya di hujan meteor ini adalah rasi bintang Perseus, saudara. Kalau kita lihat dari terjemahan aslinya, kalau kita melihat artinya, itu adalah pahlawan yang mengalahkan Leviathan, utusan dewa Poseidon. Saudara, dalam arti profetiknya ini ada begitu banyak hal yang harus kita tangkap, yang kita gak boleh lewatkan. Bahwa hari-hari ini Tuhan sedang mau membangkitkan bintang-bintangnya dan membuat bintang yang jahat itu jatuh, yaitu iblis itu jatuh, dan akan ada pembalikan keadaan bahwa bintang-bintangnya Tuhan akan bangkit dan mengalahkan setiap kuasa kegelapan. Jadi arti profetiknya adalah ketika iblis berusaha menjatuhkan anak-anak Tuhan, tapi Tuhan malah mempromosikan bintang-bintangnya. Tuhan akan membangkitkan bintang-bintangnya, di mana para bintangnya Tuhan inilah ada orang-orang yang akan mengalahkan kuasa kegelapan, orang-orang yang akan mengalahkan ular laut, orang-orang mengalahkan setiap twisted spirit dan mempermalukan utusan-utusan mereka. Saudara bisa baca di Yesaya 27 ayat 1, bagaimana ada ular naga di laut, bagaimana berbicara Leviathan, di situ Tuhan pakai pedangnya yang besar, yang kuat untuk mengalahkan mereka. Dan hari ini ada divine moment, hari ini ada tanda profetik bahwa Tuhan sedang bangkitkan bintang-bintangnya untuk mengalahkan, untuk menjadi penghakiman buat musuh-musuh. Bahwa Tuhan akan bangkitkan orang-orang yang berdiri menjadi pahlawan yang gagah berani untuk mengalahkan musuh. Iblis punya rencana, tapi kita tahu di balik rencana iblis, Tuhan punya rencana yang jauh lebih dahsyat dan kita akan buat pembalikan keadaannya, saudara. Jangan kita mau menjadi orang yang kalah dan kita fokus kepada agenda iblis, tapi kita tahu di balik agenda iblis ada rencana Tuhan yang dahsyat, ada rencana Tuhan yang luar biasa buat setiap kita. Lalu bagaimana cara Tuhan membangkitkan bintangnya? Kita harus tahu bahwa hari-hari ini Tuhan sedang memberikan impartasi mengenai spirit of knowledge. Malam-malam ini saudara perhatikan, khususnya hari ini saudara akan terima impartasi daripada roh penghikmat dan pengetahuan. Kenapa saudara? Kita buka di Daniel 12 ayat 3 saudara. Kita akan buka bersama-sama. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selamanya. Jadi bagaimana Tuhan mengangkat bintang-bintangnya, mempromosikan bintang-bintangnya dengan kebijaksanaan, dengan spirit of knowledge, dengan hikmat yang berbeda dari dunia. Dan melalui kebijaksanaan, spirit of knowledge ini, orang-orang ini akan menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang yang bercahaya dan tetap untuk selama-lamanya. Amin, saudara. Kita harus terima ini dengan iman. Kita tahu bahwa arti daripada Perseus itu juga berbicara avenger atau destroyer, saudara. Kita tahu bahwa avenger itu sebenarnya adalah, kalau kita nonton filmnya, seperti pahlawan yang mengalahkan penghukuman, memberikan kemenangan, yang mengalahkan daripada si jahat, yang memberikan penghukuman kepada setiap yang jahat yang berusaha mengganggu ketertiban, mengganggu kedamaian daripada banyak orang. Kita tahu arti kata Perseus adalah avenger atau destroyer.
Artinya Tuhan sedang bangkitkan saudara, kita semua jadi pasukannya Tuhan. Kita Avengernya Tuhan, di mana kita akan menjadi orang-orang yang berdiri buat kebenaran dan mengalahkan semua pendusta, mengalahkan semua kuasa kegelapan. Amin saudara. Nah yang tadi saya sudah bagikan di awal bahwa dengan kebijaksanaan, dengan pengetahuan itu kita akan dapat menjadi orang-orang pahlawan yang gagah berani. Tuhan sedang melantik kita untuk menjadi penghukum-penghukum ilah-ilah yang palsu. Oleh karena itu saudara, sama-sama saya ajak saudara mau deklarasikan kembali Daniel 12 ayat 3. Kita mau sama-sama katakan saudara di rumah saudara bisa buka firman Tuhan. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala dan telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Hari ini terima impartasi bahwa kita adalah bintangnya Tuhan. Kita bukan bintang yang jatuh. Kita akan melihat bintang-bintang iblis itu yang jatuh. Tapi kita percaya di tengah gelapnya malam justru ada terang yang bersinar. Saudara, yang menarik di berita bahwa hanya daerah-daerah yang sangat gelap gulita yang bisa melihat meteor ini. Justru daerah-daerah kota yang terang, yang ada polusi cahaya, dia tidak bisa melihat meteor ini. Artinya apa saudara? Di tengah gelapnya malam, di tengah kegelapan, Tuhan akan menampilkan bintang-bintangnya. Jangan khawatir, jangan sedih kalau hari ini keadaanmu seperti langit yang begitu gelap gulita. Saya percaya terangmu akan terlihat karena Tuhan memilih setiap kita dan kita akan terbang tinggi. Dan kita bukan bintang yang jatuh itu, tapi kita bintang yang bersinar. Percayalah saudara, kalau hari ini Tuhan sedang memilih engkau dan saya, kita semua menjadi bintangnya Tuhan. Di momen spesial ini saudara, jangan saudara lewatkan. Jangan saudara tidak ambil setiap kairos, tapi biarlah saudara dengan imanmu kau perkatakan bahwa aku adalah bintangnya Tuhan. Amin saudara. Dan untuk mengakhiri video ini saya mau ajak saudara untuk sama-sama kita deklarasikan, untuk sama-sama kita tangkap setiap momen di hari ini saudara. Aku adalah bintangnya Tuhan, di mana aku akan menjadi penghukuman kepada ilah-ilah palsu. Tuhan memberikan aku pengetahuan untuk aku menginjak ular naga serta utusan-utusan neraka, dan pengetahuan yang dari Tuhan itu membuat aku membungkam seluruh intimidasi musuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yeshua HaMashiach. Amin, 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 amin. Semua percaya sudah menerimanya saudara? Bukan hanya kita melihat fenomena yang luar biasa ini, tapi kita tangkap pesan Tuhan di balik ini semua. Dan dalam kurun waktu berapa bulan ke depan sampai akhir 2023, kita akan melihat akan banyak penghukuman atas musuh-musuh kita. Kita akan banyak lihat bahwa kuasa kegelapan dia sudah jatuh, dia sudah dikalahkan. Tapi kebalikannya kita anak-anak Tuhan yang setia, anak-anak Tuhan yang mengejar Tuhan lebih dari apapun juga, kita akan diangkat, dipromosikan Tuhan menjadi bintang yang bersinar di tengah kegelapan malam. Amin saudara. Tetap semangat, tetap kuat, tetap percaya, tetap berdoa. Dan akhir kata saya Rara Syahn River Lady mengakhiri video ini dengan satu kata, tuntas.